Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspita Sari Abbas dengan NIM 1314210102. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya dengan judul Pembangunan dalam Bidang Pendidikan. Langsung saja, pendidikan dan pembangunan. Dan pendidikan menurut para ahli, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dan maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Berikut esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umumnya, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalan dan jembatan sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi komunikasi sejenisnya. Berikut sumbangan pendidikan. Pada pembangunan pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat ada jarak yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu yang pertama segi sasaran, kedua segi lingkungan, ketiga segi jenjang pendidikan, keempat segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Berikut pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini dikemukakan dua hal, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Demikian menurut Levelen, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikarunia potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Bisa dikatakan manusia hanya akan mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Berikut wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu nama serta erat, yaitu pertama, hubungan antara aspek-aspek, dua, aspek filosofi keilmuan, tiga, aspek yuridis, keempat, aspek struktur, kelima, aspek kurikulum. Berikut keragaman persepsi konsep pembangunan. Terdapat pula ahli yang berpendapat seperti yang dinyatakan oleh Plester 1976, pembangunan adalah suatu yang alami bagaimana manusia, masyarakat, dan negara untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Berikut peranan pendidikan dalam pembangunan. Pertama, mengembangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan mengembangkan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, badan-badan penelitian dan pengembangan di setiap departemen dan sebagainya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan yang menghasilkan berbagai teknologi baru. Berikut kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang memberikan jawaban atas pertanyaan untuk apa pendidikan dilakukan, apa yang memberikan bagaimana pendidikan dilaksanakan, serta bagaimana mengukur proses dan hasil pendidikan atau bukti. Yang berikut fungsi dan peran kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat tiga peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan aktif. Ketika peranan kurikulum tersebut harus berjalan seimbang dan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, pelaksanaan ketika menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Terakhir, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, relevansi, fleksibilitas, praktis, dan efektivitas. Kedua, prinsip-prinsip khusus, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar,
prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaiannya. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.